Masih ingatkah Anda tentang ramainya informasi yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan kala itu masih menjabat sebagai Menko Marves di era Pak Jokowi? Beliau mengatakan ada 300 triliun uang yang akan didapat dari para tukang kebun sawit. Saya katakan tukang kebun sawit, pengusaha sawit yang nakal, baik itu dari pajak atau penguasaan lahan yang ilegal. 300 triliun ini angka yang cukup besar sekali. Tetapi faktanya sampai sekarang persoalan ini malah hilang, senyap, lenyap. Tidak ada tindak lanjutnya di tengah publik. Saya khawatir hilangnya informasi ini di tengah publik sekarang dan tidak lagi menjadi pembahasan. Padahal Pak Luhut sekarang masih Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Mengapa Pak Luhut tidak berbicara tentang 300 triliun ini lagi? Karena beliau yang mengungkapkannya, harusnya beliau mempertanggungjawabkan informasi yang disampaikan pada tindak lanjutnya seperti apa. Jangan-jangan nanti masyarakat akhirnya berpraduga tidak baik terhadap pemerintah ini bahwa semuanya diselesaikan di balik layar, bagi-bagi, dan selesai. Opini itu bisa muncul di tengah publik ketika tidak ada tindak lanjut. Karena informasi itu disampaikan oleh seseorang yang bukan sembarangan di republik ini. Kalau saya yang menyampaikan mungkin bisa saja diabaikan. Tetapi ini kan yang menyampaikan adalah seorang Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves era Jokowi, dan sekarang Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Yang ada sekarang malah Danantara yang menjadi pembahasan utama. Ada dua poin yang saya ingat paling penting dari Pak Luhut. Soal 300 triliun dari sawit itu, dan kedua soal pembentukan family office. Beliau begitu yakin bahwa ini akan mendatangkan uang. Tapi dua-duanya tidak jelas rimbanya. Perkara persoalan sawit, publik tidak mendapat informasi sekarang sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan soal family office lenyap sudah, muncul Danantara. Apakah Danantara ini adalah kamuflase dari family office? Kita tidak tahu. Kita hanya berharap supaya Danantara ini benar-benar mampu menyumbang kekuatan bagi perkembangan, pertumbuhan, kemajuan bangsa kita. Saya berharap itu, meskipun di sisi lain saya pesimis dengan Danantara bahwa ini tidak akan bisa karena aset yang akan digunakan itu lemah. Dan modal dasar uang tidak ada. Tapi apapun itu, di antara pesimisme saya tetap berharap Danantara bisa sukses. Karena Indonesia maju, saya juga pasti akan maju sebagai warga negara. Kembali kepada persoalan ini. Saya melihat bahwa kemarin Pak Prabowo Subianto mengumpulkan para konglomerat negara ini. Ada 8 orang, kalau tidak salah, yang sering disebut para naga di republik ini. Mereka dikumpulkan di istana dan tidak ada penjelasan resmi agenda apa yang dibahas setelah itu. Tapi kita bisa menduga bahwa Pak Prabowo sedang berupaya melibatkan para konglomerat ini untuk menggerakkan ekonomi bangsa kita yang memang sekarang sedang, menurut saya, tidak stabil. Tidak stabilnya dari yang mana? Dolar terus melambung, bursa efek sakit-sakitan. Itu indikator utama perekonomian kita sedang rapuh. Dan dipanggilnya para taipan-taipan ini justru bisa memunculkan stigma negatif di tengah publik. Jadi akhirnya bukan stigma positif yang akan muncul di tengah publik, tetapi negatif. Terutama bagi para investor yang ingin datang ke Indonesia karena dilihat semua menjadi serba kong kali kong, serba diselesaikan di balik layar, serba dilakukan dengan cara penguasa, bukan dengan cara hukum. Ini yang harus dibedakan, cara penguasa dengan cara hukum. Dan saya melihat bahwa Pak Prabowo mengelola semuanya dengan cara penguasa. Dan ini tentu bagi negara-negara maju yang kaya, hal seperti ini tidak bisa diterapkan dan mereka akan ragu dengan keseriusan Indonesia soal pembenahan hukum. Jadi menurut saya ada hal-hal yang harus dikoreksi oleh Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya. Apapun itu, Pak Prabowo harus mau mendengar. Harus mau mendengar. Karena suara rakyat itu sangat penting untuk didengar. Dan kemudian soal uang yang sekarang menjadi masalah besar di negara kita ini. Kembali soal sawit tadi juga. Andaikan 300 triliun itu bisa diambil
maka Danantara tentu akan punya modal besar. Andaikan 300 triliun itu benar adanya ditindaklanjuti secara benar, maka kita punya uang modal dasar Danantara dan bisa membiayai makan gratis. Makan gratis sekarang menjadi sunyi senyap juga. Saya berharap di pemerintahan yang baru seumur jagung ini segera kemudinya diarahkan ke jalan yang benar. Saya agak prihatin nasib bangsa kita ini ke depan kalau seperti ini. Wajar saya pesimis, wajar saya merasa Indonesia gelap. Dan itu bukan sebuah pembangkangan, pemberontakan, tetapi adalah sebuah sikap yang muncul, reaksi yang muncul dari aksi yang dilakukan oleh pemerintah. Saya masih menunggu 300 triliun dari sawit itu bagaimana tindakan Pak Luhut ke depan nanti. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.